Ada juga bullying fisik. Bullying fisik. Ada laporan dari temennya, dia mukul teman perempuannya. Oke. Emang diawali dari siswinya dulu. Oh, yang siswinya nyari siswinya gara-gara melakukan pembulian verbal. Oh, tapi cowoknya ngatain profesi bapaknya jangan. Bisa jadi, Pak. Mungkin tuh si cowoknya nggak terima, dipukul. Hai Guru Indonesia, ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Kali ini masih bersama saya Angga Liberty dan Mas Aris. Nah, baru ya, Mas Aris ini mungkin masih sosok yang asing nih untuk Guru Indonesia gitu. Jadi Mas Aris ini guru beneran. Insya Allah. Betul ya, guru beneran. Di mana Mas Aris? Saya masangnya di sekolah dasar, salah satu sekolah dasar di Jakarta Pusat ya. Guru kelas berarti ya? Guru kelas 4. Guru kelas 4, kelas atas. Udah kelas atas. Ya, lebih enak ya kalau kelas atas ya? Betul, enggak? Saya dulu pernah di kelas bawah. Oh iya. Gimana tuh Mas? Sampai setahun saya di sana. Baru di sini selesai ditarik-tarik. Udah disamperin tuh, cuma ngomong apa anaknya? Pak kayak gini bener nggak Pak? Gitu-gitu aja. Ya Allah. Maaf ya anak-anak murid saya dulu gitu ya. Sekarang udah pada kuliah mungkin. Wah, murid saya dulu. Karena 12 tahun yang lalu. Udah lama banget Mas. 12 tahun yang lalu saya pernah ngajar SD kelas 1, 2, 3. Iya. Oke, kita nggak bahas itu. Kita bahas soal yang sekarang lagi viral. Apa tuh Mas? Tentang anak artis yang ngebully. Oh ya. Pernah ya. ada dengar beritanya? Ini kita tampilin dulu beritanya ya. Oke. Tapi kita nggak ngomongin artisnya Mas Aris ya, kita nggak ngomongin bapaknya siapa gitu, terserah lah gitu. Kita bahas soal bullyingnya, perundungannya, karena kayaknya nggak habis-habis. Betul. Bahkan ada datanya Mas Aris ya. Ada. Bahwa Indonesia itu sekarang darurat bullying. Jadi guru Indonesia dimanapun Anda berada, ternyata Indonesia saat ini berada atau posisinya adalah darurat bullying gitu. Tambah lagi kasus kemarin, saya merinding sampai gitu. Nah, kita coba obrolin enteng-enteng aja ya, bukan bullying yang wah bagaimana peran pemerintah dalam enggak gitu. Kita bahas yang bisa kita lakukan di posisi kita sekarang tuh seperti apa soal bullying. Saya tertarik mau mulai dari sini Mas Aris. Mas Aris guru nih. Betul. SD. Sebagai guru pernah nemuin bullying nggak di sekolah atau di kelasnya? Nah, menarik Mas Angga. Nggak usah jauh-jauh ya Mas Angga ya? Bahkan di kelas saya Mas Angga. Di kelas Mas Aris sendiri? Kelas saya 4 berarti? Kelas 4. Anak SD udah ngebully? Anak SD udah Mas Angga tuh. Ngapain mereka? Ada yang verbal. Ya. Tapi saya cerita dulu yang verbal nih Mas Angga ya? Bullying verbal? Bullying verbal. Berarti mulut? Intimidasi atau ancaman? Hinaan. Apaan contohnya? Sebelumnya gini dulu nih Mas Angga nih. Kan kalau kita kan anak SD nih biasa ngatain orang tua ya Mas Angga ya. Oke. Dari zaman dulu dari itu zaman dulu Bapak. udah apa ya, udah turun temurun ibaratnya. Anak SD itu padahal stigma yang memang harus kita patahkan gitu harus. Nah, di situ masih sering terjadi dan tapi tidak di depan. Tapi kan kalau ngata-ngatain nama emang termasuk bullying ya? Tergantung dari niatnya memang untuk ngatain gitu ya Mas Angga ya, ngatain. Iya. Kalau memang masuk bullying itu ya. Kalau memang bukan seperti memang Pak Joko ada di depan tuh mau nyariin kamu. Nah, itu enggak Mas Angga. Kalau dasar Joko misal gitu. Padahal sebenarnya kan cuma dipanggil bapaknya, kenapa marah gitu. Saya dulu mikirin tuh kalau misalnya dipanggil, Joko, emang bapak saya Joko kenapa gitu ya. Tapi kenapa jadi hal yang jadi satu faktor untuk ledekan gitu ya, padahal kan cuma manggil nama doang gitu. Tapi kalau di tempat saya ini muridnya yang kreatif ya Mas Angga ya, karena improve bully-nya itu. Oh, ada inovasinya nih. Gak ngatain orang tua. Gak ngatain orang tua aja. Jadi tapi itu juga Mas Angga menghina profesi orang tua. Ngatain kerjaan orang tuanya. Betul. Anak dasar lu anak polisi gitu. Anak polisi. Dasar anak sopir busway gitu. Lu gitu. Ada sampai level itu. Ada, betul. Berarti murid kelas 4 SD sudah bisa sudah tertanam stigma bahwa pekerjaan itu ada yang kelasnya rendah, ada yang kelasnya tinggi gitu. Iya. Mereka sudah bahaya juga ya kelas 4 SD. Betul. Itu kira-kira mereka dapat informasi dari mana ya Mas? Karena kita dari pandangan saya ya, mereka itu
zamannya zaman gadget, Mas Angga. Informasi banyak yang masuk itu dari mana aja ya. Tapi kan kita tidak tahu nih Mas Angga nih. Kalau sudah di rumah apakah disaring atau enggak ya Mas Angga ya? Peran orang tuanya seperti apa segala macam. Mungkin memang mereka dapat dari luar, dari aplikasi-aplikasi yang mereka download, mereka melihat sosial media, gitu ya. Mereka mencontohkan dan tahu kasta-kasta. Jadi ini ternyata orang tua yang seperti kerjanya ini keren, yang ini, nah mungkin dari situ Mas Angga. Iya. Jadi sampai. Apalagi kayak sekarang saya sering lihat beberapa kali tuh ya yang katanya dark joke ya. Dark joke betul. Ya, malah kayak gitu tuh ada mungkin yang entah apa pelawak itu ya bercandanya katanya dark joke tapi memanfaat yang kayak gitu saya kata-kataan dasar lu anak pembantu gitu kayak gitu. Tapi pada ketawa gitu. Tapi kan di anak-anak belum tentu begitu penafsirannya gitu ya. Karena jadi pembiasaan jadinya bener. Kenapa sih baper kan gitu. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang memang yang tidak pantas dilakukan Mas Angga. Dan terjadi di kelasnya Mas Aris. Iya betul. Yang dikatain nangis yang dikatain. Apa yang Mas Aris lakukan tuh ketika dia nangis? Memberikan konseling. Ke korban atau ke pelaku? Ke pelaku. Kalau ke korban mungkin saya ajak ngobrol aja seperti biasa. Kalau memang meluruskan kasta itu sama tidak ada. Yang penting gitu, halal. Yang penting halal itu sudah cukup gitu. Untuk yang pelakunya saya berikan konseling Mas Angga. Tapi perlu diingat, konseling itu saya lakukan tidak di depan anak-anak, di depan murid-murid yang lain. Mohon maaf ya, misal memang ada beberapa guru yang langsung ngomelin di depan teman-temannya. Mas Aris mengambil lebih yakin bahwa menegur itu lebih baik sendiri betul, one on one gitu. Kita ngobrol aja lebih dalam karena tapi mereka akan terbuka. Bukannya dengan menegur di depan murid yang lain bisa jadi belajar kan? Betul, mungkin memang yang lain jadi belajar Mas Angga. Tapi untuk psikologis anak yang kita tegur ini bisa lebih parah, kena mental. Apalagi anak sekarang ada isu mental illness betul gitu Mas Angga. Ntar dia jadi insecure, overthinking. Gitu. Tapi poin itu juga sebenarnya saya juga pernah pelajari bukan cuma di sekolah ya. Kayak di perusahaan, di organisasi atasan tuh jangan sampai ngomelin anak buahnya dengan berdiri nunjuk-nunjuk gitu di depan orang lain. Itu nggak ada adab ya bahasanya. Toksik gitu. Lah Mas Angga. Toksik, iya. Jadi Mas Aris panggil si pelaku ini untuk diajak ngobrol aja, ngobrol ringan sampai memang. Tapi dia bisa menerima, mengakui dan lebih menerima ketika saya dan dia tuh one on one gitu, Mas. Dibanding diomelin di depan teman-temannya. Itu bullying verbal. Selain itu ada juga bullying fisik. Bullying fisik, tampol-tampolan gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya sih salah sih Mas Angga ya. Jadi ceritanya gini Mas Angga. Jadi ada nih di tempat saya cowok nih Mas Angga nih ya. Siswa laki-laki, siswa cowok. Ada laporan dari temennya, dia mukul teman perempuannya. Langsung saya naik. Siswa laki-laki mukul siswa perempuan. Temennya juga padahal. Saya naik langsung buru-buru ke atas. Saya tanyakan Mas Angga kenapa gini. Ternyata memang dari penyelidikan saya memang diawali dari siswinya dulu. Yang siswinya nyari gara-gara melakukan pembulian verbal. Tapi cowoknya profesi bapaknya jadinya bisa jadi, Pak. Mungkin tuh si cowoknya nggak terima, dipukul. Gitu. Akhirnya ya udah. Jadi dua-duanya masuk one on one. Masuk one on one. Jadi satu-satu dulu saya tanyakan yang siswi dan yang siswanya sampai pada akhirnya mereka berdamai dan minta maaf gitu Mas Angga. Akur lagi. Berarti guru juga sekarang harus punya kemampuan mediasi juga betul penting Mas Angga itu. Benar. Tapi saya tertarik tadi kan ada pelaku ada korban gitu. Iya. Dan tadi Mas Aris sempat sebut soal dapat laporan. Pas kejadian Mas Aris kan sebagai guru nggak di situ dong. Iya nggak di situ. Berarti ada yang melapor. Betul. Siswa yang lain, betul. Karena gini Mas Aris. Iya, gimana? Saya punya pengalaman dulu pernah bantu mengembangkan aplikasi. Aplikasi khusus namanya beneran aplikasi anti bullying. Ada, ini yang diinisiasi oleh beberapa dosen di Universitas Negeri Jakarta. Di aplikasi itu bertujuan nanti memberikan pertama asesmen kepada siswa-siswa gitu ya, asesmen diukur nih. Ini anak potensinya pelaku atau korban bullying dari asesmen itu.
Nah, ternyata Mas Aris di situ saya dapat pengetahuan baru kalau terkait bullying ternyata bukan cuma soal pelaku dan soal korban. Ada orang yang ketiga ternyata. Apa tuh Mas? Orang ketiga ini di bahasa aplikasi adalah pengamat atau orang di luar pelaku dan korban. Di sini tafsirannya kalau saya tangkap adalah orang-orang yang berada di sekitarnya Mas Aris. Kalau kita bicara sekolah nih, mungkin ada siswa yang potensi dia pelaku. Anak-anak bengal ya dalam tanda kutip ya, anak-anak baris belakang gitu ya. Ada anak-anak yang potensinya adalah korban. Mungkin dia adalah seorang yang pendiam, punya keterbatasan fisik, mental atau sosial gitu ya. Ternyata ada lagi elemen lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu elemen yang ketiga ini, orang di luar pelaku dan korban. Gitu. Nah, kalau di kasusnya Mas Aris, orang itu ya teman-temannya, termasuk Mas Aris sebagai gurunya mungkin. Oh, yang tadi laporan berarti masuknya pengamat ya. Nah, di aplikasi itu nanti setelah dia di asesmen, misalkan dia pelaku atau dia korban atau dia si pengamat tadi, nanti akan diarahkan ke edukasi yang cocok buat dia. Misalkan dia potensinya adalah sebagai pembuli nih. Nanti dikasih edukasi bahwa bullying itu seperti ini bahayanya, bahwa jangan sampai kita membuli orang. Kalau yang pengamat dikasih edukasi apa yang harus dia lakukan ketika melihat kejadian bullying. Karena banyak dari kita kan ngelihat bullying diam atau takut. Biasanya juga takut kita yang dibully habis itu. Nah, itu juga harus diedukasi seharusnya Mas Aris. Jadi edukasi jangan fokus kepada pelaku dan korbannya saja, tapi juga kepada orang-orang lain sekitarnya, termasuk orang tua, guru dan teman-teman atau orang-orang sekitarnya. Betul, membuka perspektif baru nih Mas Angga nih. Betul. Jadi bullying nggak sebatas itu. Nah, kembali soal bullying yang marak ini, gitu, yang kita darurat bullying. Kalau menurut Mas Aris atau di sekolah Mas Aris sudah ada nggak sih langkah-langkah preventif untuk mencegah bullying itu terjadi? Gitu? Oke. Untuk pencegahan preventif Mas Angga ya, untuk di tempat saya tuh biasanya di pagi-pagi itu ada yang namanya setelah mereka masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas, mereka akan ada namanya karakter building atau pembentukan karakter. Tiap hari. Apa yang didoktrin di situ? Jadi ada beberapa kegiatan ya. Pertama mungkin ada kegiatan namanya pertama itu ya seperti kultum gitu, seperti ceramah satu arah. Lalu ada juga bernyanyi lagu-lagu anti bullying atau bermain game juga yang berhubungan dengan anti bullying Mas Angga. Dan juga ada literasi, membaca kalau bullying itu tidak baik. Dikasih literasi seperti itu tiap pagi, tiap harinya Mas Angga. Oke. Kalau misalkan belum pernah kejadian ya, kalau ada bullying yang tingkatnya parah sampai itu di sekolah Mas Aris belum kejadian ya? Alhamdulillah belum sampai ada yang punishment-nya mungkin dikeluarkan atau belum ada karena masih di SD mungkin ya, karena kayak di SD kan kadang berantem tuh ya biasa aja namanya SD gitu. Tapi kalau udah yang kasus lagi viral ini kan bikin geng segala macam itu kan yang sudah bahaya gitu. Dan menurut saya sih di sini peran guru Mas Aris ya. Karena saya sih merasa ya harusnya dari sekian banyak guru yang ada di sekolah itu harusnya tahu tuh informasi tentang geng yang dibuat. Harusnya. Menurut saya itu harusnya ada, entah cuma 1 atau 2 guru harusnya punya informasi soal ini. Dan pelajarannya mungkin nanti setelah ini kita orang tua atau guru juga mungkin harus bisa lebih aware sama hal itu. Kalau ada, wah ternyata kayaknya itu ada potensi ngegeng deh gitu. Berkumpulan gitu ya. Mungkin bisa digunakan guru-guru yang dibilang bapaknya anak-anak gitu yang akrab untuk mencari informasi lebih dalam nih apa sih aktivitasnya gitu. Karena jangan sampai guru karena merasa apalagi di sekolah-sekolah yang cenderung bonafit gitu ya Mas Aris ya. Jadi kayak guru itu tidak berani speak up gitu loh karena merasa tersandra gitu sama siswa dan orang tuanya yang mungkin adalah orang berada, orang yang memiliki jabatan, memiliki uang, jadi tidak berani untuk mengangkat kasus itu. Betul, berpengaruh sekali. Ya. Kalau pesan Mas Aris untuk guru-guru sebagai pencegahan bullying? Untuk masalah pembulian, sebenarnya anak-anak itu butuh didengarkan. Dengarkanlah anak-anak, pedulilah sama mereka. Peduli. Ketika anak-anak didengarkan, mereka akan cerita dengan sendirinya gitu. Mereka akan akrab dengan kita. Mereka akan cerita masalah-masalah apa aja yang mereka punya. Biasanya mereka punya masalah di rumah. Pelariannya adalah bullying. Tetapi ketika kita menjadi pendengar mereka yang baik, mengajarkan sesuatu yang bersifat
keilmuan, tapi dengan kepedulian kita bisa saja membentuk anak itu menjadi perilaku beradab yang lurus dan yang baik. Oke, luar biasa sekali Mas Aris ini. Jadi gitu ya. Jadi penutupnya adalah kita turut prihatin terhadap kejadian yang viral itu gitu ya. Walaupun ada ceritanya bahwa korban ini juga sama kayak tadi siswa cewek tadi gitu. Ternyata ada isu-isu bahwa juga ada apa ya? Ada termasuk pelaku juga untuk hal yang lain gitu. Tapi kita tidak peduli hal itu. Yang penting kami guru kreatif merasa prihatin terhadap kejadian yang viral ini gitu, dan kita berharap ini kejadian terakhir untuk kasus bullying yang ada di Indonesia, dan kasus itu juga yang men-trigger kita untuk kita bikin podcast lagi gitu ya Mas Arya. Jadi itu juga yang men-trigger kita nih gitu. Mas Angga nih. Ya walaupun sebenarnya mungkin kita bukan siapa-siapa juga gitu. Mungkin kita bikin video kayak gini nggak ngaruh juga gitu sama pemerintah, sama kementerian gitu. Tapi setidaknya kita bisa menyuarakan kebaikan dan berharap banyak orang menyuarakan kebaikan sehingga kebaikan itu jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah bagian dari kehidupan kita. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari kami gitu ya. Nanti mungkin kalau membahas bullying yang lebih dalam sama kakak kita, Kak Daus. Betul. Nah, itu lebih expert bullying. Dan kalau ada sekolah yang ingin sekolahnya menjalankan kegiatan preventif terhadap bullying, edukasi atau segala macamnya, itu bisa hubungin nanti Edu Sahabat atau Kak Daus gitu ya. Dari kami sekian, nanti sampai ketemu di episode podcast berikutnya yang akan lebih segar dengan rekan baru saya, Mas Aris, ya, guru yang luar biasa, guru inspiratif nih, bukan cuma guru kreatif. Oke, sampai ketemu lagi di Guru Kreatif Inspirasi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.